Kita awali kajian ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim karena tadi sudah panjang, jadi ini pembukaannya jangan panjang-panjang, nanti habis untuk pembukaan saja. Baiklah Bu Novita, monggo silakan dimulai membaca Al-Qur'annya pelan-pelan saja, ya, asalkan benar. Monggo Bu. Inggih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Iya. Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Baqarah ayat 144 sampai dengan 147. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun
tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya, sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Iya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Novita. Bacaannya bagus, cara menerjemahkan juga enak, sehingga tidak sulit untuk mengetahui kandungan yang ada di dalam ayat-ayat ini. Ringkasnya ayat yang dibaca itu mengingatkan tatkala Rasulullah itu pindah dari Mekah ke Madinah, ya, maka perintah Allah yang Allah memerintahkan supaya sholat itu menghadap kepada Masjidil Aqsa, ya, tatkala dikerjakan di Mekah, dia bisa meluruskan antara Masjidil Haram yaitu Ka'bah lurus satu Masjidil Aqsa, sehingga seakan-akan dia berkiblat dengan dua kiblat, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Namun setelah hijrah pindah ke Madinah, maka di sana tidak bisa menghadap satu arah itu sekaligus Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Akhirnya setiap kali sholat Rasulullah itu menengadahkan ke langit, mengharap-harap datangnya wahyu, ya mudah-mudahan didatangkan wahyu, kemudian dipindahkan kiblat ini tidak menghadap Masjidil Aqsa karena dia diejek oleh orang-orang Yahudi. Lihat Muhammad itu ternyata kiblat mereka juga dompleng kepada kiblat kita, ya. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini, qad nara, sungguh, ya, kami telah melihat taqalluba wajhika fis sama, bolak-baliknya wajahmu ke arah langit, maksudnya seringkali menengadahkan ke langit tatkala salat, ya. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha, maka sekarang wahai Muhammad, aku ngerti, ya, kemana kamu menginginkan kiblat yang kamu ridho itu, yaitu Masjidil Haram. Oleh karena itu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja kamu berada, sedang bepergian atau di mana saja, fawalli wajhaka syatrahu, maka palingkanlah kalau kamu sholat wajahmu itu ke arah Masjidil Haram. Sampai sekarang pun kita di Indonesia ini kalau sholat mengarah kepada Masjidil Haram. Ini ceritanya kenapa kita kok sholatnya menghadap ke Masjidil Haram, tidak Masjidil Aqsa, ya. Dulunya Masjidil Aqsa, seluruh sahabat juga seperti itu. Nah, kemudian diperintahkan pindah ke Masjidil Haram. Tatkala tengah-tengah sholat ini perintah wahyu itu turun, maka orang datang ke satu masjid menyampaikan telah turun, ya, wahyu dari Allah bahwa sholat kita diperintahkan menghadap Masjidil Haram. Maka pada saat itu mereka berputar, seluruh jamaah sholatnya berputar dari menghadap Masjidil Aqsa langsung Masjidil Haram. Maka di dalam satu sholat yang belum selesai itu menghadap dua kiblat, maka masjid itu disebut masjid kiblatain, dua kiblat. Artinya satu salat menjalankan dua kiblat ini. Wa innal ladzina utul kitab, dan sungguh orang-orang yang diberi kitab yaitu Nasrani, Yahudi ini layak lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Perpindahan kiblat itu mengerti, ya ini ciri-ciri Nabi yang akhir zaman ini, bahwa nanti akan kiblatnya dua kali, dua arah, Masjidil Haram dan Masjidil, itu sudah ada di kitabnya, ya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di sini, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ya, itu memang datang dari Rabb mereka, benar dan harus diikuti mestinya, ya, mengikuti Nabi.
Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, maka Allah tidak akan lalengah siapa yang manut Nabi, siapa yang tidak manut tatkala perpindahan kiblat itu. Nah, Nabi pun menjelaskan kepada mereka bahwa perpindahan kiblat itu ini perintah Allah. Maka di dalam ayat 142 itu, saya qulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim. Ya, akan berkata nanti orang-orang bodoh ini, ya orang ahli kitab itu, ya, minan nasi di antara manusia ma wallahum an qiblatihim. Kenapa mereka itu orang mukmin itu kok pindah dari kiblat mereka itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, nggak seperti itu. Maka Allah menjelaskan itu, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annal haqqu mir rabbihim. Dan perpindahan kiblat seperti itu sudah diketahui oleh para ahli kitab, yaitu cirinya Nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman nanti. Ya, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ya. Setelah itu diterangkan kepada Nabi, ya. Namun mereka tetap bangkang, tidak mau. Maka Allah turunkan ayat ini, wala ini tabata ahwa wala in ataita ladzina utul kitab. Kalau kamu berikan penjelasan itu kepada orang yang diberi kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi ini, bikuli ayatin, setiap bukti-bukti kebenaran, mata biul kiblatak, ya, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, tetap kiblat yang mereka kerjakan, padahal mestinya mengikuti Nabi, ya, orang-orang ahli kitab, karena mereka memang diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, kamu pun juga tidak akan mungkin mengikuti kiblat mereka karena sudah diperintahkan oleh Allah menghadap Masjidil Haram. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblatah ba'd, ya, sebabkan kamu tidak akan mau disuruh mengikuti sebagian yang lain, ya. Walain tabakta, kalau kamu tetap mengikuti mereka itu, ya, ahwa'ahum, keinginan mereka yaitu Yahudi dan Nasrani, min ba'di ma tabayyana lahumul ilmu, setelah kamu datang ilmunya, innaka idzal laminadh dhalimin, kalau begitu kamu termasuk orang yang zalim. Jadi kita kalau sudah mengerti, ya, itu kemudian tetap dilakoni padahal wis ngerti, zalim orang seperti itu. Wis ngerti, ya. Ya, kirim Fatihah, kirim Mafa itu tidak ada tuntunan di dalam agama kita. Nabi tidak pernah menjelaskan. Tetap saja dilaksanakan karena alasan baik. Ya sudah, Allah Ta'ala, ya, mengatakan, wala ini tabak ta'ahwa'ahum, kalau kamu tetap mengikuti keinginan mereka, mimba dimaja'aka minal ilmi, setelah kamu tahu ilmunya. Ya, kalau nggak tahu sih, masalah nggak tahu, ya. Setelah tahu loh, cek pancet aja, nggak berubah saja. Innaka idzal laminadh dhalimin, kalau begitu kamu itu termasuk orang yang zalim. Malah kita perhatikan, sudah terangkan bahwa seluruh hadis-hadis tentang surat Yasin, keutamaan itu, tidak ada satupun yang sahih, ya, tidak. Itu yang meneliti bukan saya, bukan orang yang bukan orang-orang seperti saya ini, orang yang betul-betul ahlinya, dan tidak satu ulama, banyak ulama yang menjelaskan itu. Nah, kalau itu sudah dikatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih dan sudah dijelaskan semua jalur-jalurnya itu dhaif, kemudian dia ngotot saja, innaka idzal laminadh dhalimin, kalau begitu kamu termasuk orang-orang yang zalim, ya. Enggak mau, sudah diterangkan, enggak mau, menutup mata, menutup telinga, ya, seakan-akan, ya, ulama saya, guru saya, ustadz saya, kiai saya yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Ya, jadi kalau kita ada keterangan itu, ada bukti ilmiah enggak, ya? Kalau ada bukti ilmiah diterangkan. Saya membaca buku judulnya Yasinan yang ditulis oleh Abdul Qadir Jawas ini. Ada 17 atau 19 hadis itu, ya. Satu pun diterangkan di situ, tidak ada yang sampai Hasan saja tidak ada, ya. Hasan itu tidak sahih, Hasan tidak ada. Semuanya kalau tidak dhaif ya palsu atau hadis yang tidak ada asalnya. Ini, ya, seperti itu. Oleh karena itulah, ya, supaya tidak terjadi benturan-benturan, kalau kita tidak mengerti betul bahwa itu hadisnya sahih, ya, maka jangan mengatakan hadis ini sahih, ya. Karena apa? Karena kita itu termasuk mendustakan atas nama Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, ya. Barang siapa mendustakan atas namaku dengan sengaja,
maka mempersiapkanlah tempat duduknya di dalam neraka. Artinya kalau Rasulullah mengatakan, kemudian kita katakan tidak mengatakan, jadi hadis yang sahih kita katakan hadis palsu misalnya, ya, atau hadis yang dhaif, ya, tanpa menunjukkan dhaifnya di mana, maka kita mendustakan atas nama Nabi. Atau hadis yang dhaif dikatakan hadis sahih yang sudah tidak juga menjelaskan bagaimana, ya, sanad-sanadnya itu, maka ini termasuk orang-orang yang diancam oleh Nabi. Maka harus hati-hati kita belajar di sini di Ashifa ini. Kalau yang sahih katakan sahih, kalau yang itu kajian tidak sahih katakan tidak sahih. Kalau nggak tahu kedudukannya, ada satu hadis yang menerangkan seperti itu tentang kesahihan, saya tidak tahu. Saya baca ini di kitab ini, sudah nggak masalah, ya, karena kita sudah mempunyai pedoman, ya, sehingga orang lain kalau mengikuti kita, coba lihat itu yang dibaca benar enggak yang terang itu. Jadi kalau mau misalnya menyelidiki sendiri, nanti bukunya saya kasih, saya berikan, ya, artinya saya tuliskan. Nah, kalau mau beli sendiri, ya harganya paling sekitar 15.000 atau 20.000 lah, ya, sekitar itu paling mahal 25.000. Ya, bukunya ya agak ini, hijau warnanya, tulisannya Yasinan, ya. Ini diterangkan semuanya sehingga kita tidak ragu-ragu lagi, ya, bahwa semua yang dan di dalam tafsir yang oleh ditulis itu Syekh Utsaimin, saya membaca tafsir Yasin, saya mempunyai tafsir itu samudra lautan hikmah, ya, surat Yasin itu punya. Jadi di awal-awal diterangkan juga tentang kedudukan keutamaan Yasin, ya. Bukan dilarang membaca Yasin, boleh membaca Yasin. Yasin itu Al-Quran, dianjurkan, ya. Tetapi berkeyakinan seperti keyakinan yang tidak dijelaskan oleh Nabi, maka kalau tidak ada itu dalil yang sahih, sebaiknya tidak kita masukkan keyakinan itu mau membaca setiap malam Jum'ah, malam Kamis, malam Rabu, apa saja. Ya tidak ada masalahnya karena Yasin termasuk Al-Quranul Karim, ya. Tapi kemudian untuk ini kalau tidak ada keterangan dari Nabi, sudahlah itu kita tinggalkan, ya. Nah, kemudian ayat 140, alladzina atainahumul kitabah, orang-orang yang telah kami beri kitab itu, yaitu Yahudi, Nasrani itu, ya'rifunahu, dia kenal kepada Nabi Muhammad itu, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana ia kenal kepada anaknya sendiri. Jadi begitu mengenalnya Nabi itu, maka tatkala Rasulullah itu pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, berbondong-bondong orang yang menyambutnya, ya. Tapi pada saat itu Abdullah bin Salam, seorang yang rahib Yahudi, ya, itu ikut menyambutnya, dan setelah dia mengamati, benar kalau wajah seperti ini bukan wajah pendusta. Maka pertama kali yang saya dengarkan, ya, pertama kali yang aku dengarkan dari perkataan Nabi itu, ayuhan nas absu salam, wahai manusia tebarkanlah salam, wa'atimut ta'am, dan berilah makan, bantu sesama, wasilul arham, dan hubungilah silaturahmi, ya, wasallu bilaili wan nasuniyam, dan sholatlah di waktu malam tatkala manusia tidur relap, tadkhulu jannata bil salam, tentu itulah kamu nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan selamat dan sejahtera, ya. 4 hal ini Rasulullah, dan dia tahu Abdullah bin Salam, akhirnya dia beriman kepada Nabi, termasuk dia satu perawi di antara perawi hadis, ya, sahabat. Maka dikatakan sahabat Nabi, orang yang hidup di zaman Nabi beriman kepada Nabi, namanya sahabat. Jadi meskipun hidup di zaman Nabi tapi tidak beriman, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, bukan sahabat Nabi, ya. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang ahli kitab itu memang curang mereka. Ngerti Nabi, tapi mereka mendustakan ini, ya. Wa inna fariqam minhum, dan sungguh segolongan dari mereka, yaitu ahli kitab itu, layak tumunal haqqa, benar-benar menyembunyikan yang hak itu, yang datang dari Allah. Bahwa Rasulullah itu betul-betul utusan disembunyikan. Ayat-ayat yang menerangkan itu tatkala menerangkan kepada
umatnya itu ditutupi ayat-ayat neraka ini, ya. Jadi kemudian alasannya mereka kenapa seperti itu, nggak apa-apa. Ini nanti paling-paling toh kalau dimasukkan neraka nggak lama paling banter 40 hari selama dia menyembah anak sapi itu, ya. Jadi orang-orang ahli kitab ya Yahudi Nasrani itu terang memang dusta kayak begitu. Maka orang yang beriman sudah asal mu'alaf jadi orang mukmin itu tidak mungkin kembali kalau mereka menggunakan akal dan imannya tentang Al-Quran ini, ya, nggak mungkin kembali kepada agama yang lama. Orang yang kembali atau orang murtad itu bodoh pasti, ya, orang yang tidak ngerti apa-apa, jahil, ya, jahil murokab istilahnya. Jahil murokab itu jahil bodoh kuadrat, ya, nemen bodohnya karena mereka itu sudah diterangkan dengan cukup jelas, tapi dia tetap menolak. Maka dikatakan al-haqqu min rabbika, yang hak, yang benar itu yang datang dari Rabbmu, ya. Itu semua yang benar. Kalau yang datang bukan dari Rabb, termasuk yang dari Rasulullah itu benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, maka jangan kamu termasuk orang yang ragu-ragu menerima kebenaran Islam itu. Jadi Islam sudah kita terima, Masya Allah, orang yang mencari Islam, mencari kebenaran. Itu kalau saya baca itu orang-orang baik orang-orang yang orang Amerika atau orang-orang yang lain itu mencari itu, Masya Allah, dalam kesedihan dan kegunaan. Sampai dia minta kepada Allah, tunjukkan ya Allah yang benar ini. Ya, akhirnya dia ditunjukkan oleh Allah menjadi seorang Muslim. Gembiranya itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan apapun yang ditawarkan kepada dirinya. Itulah itu Allah dibukakan oleh Allah di dalam dirinya itu cahaya Islam, ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, yang kebenaran yang datang dari Rabbmu, semua yang dari Al-Qur'an itu la raiba fihi. La raiba, tidak ada kegagalan fihi di dalamnya. Di dalam Al-Quran itu hudalil mutakin, akan menjadi pedoman, arah, kompasnya orang-orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ragu-ragu kita punya Al-Quran. Tidak ada kitab di dunia, bahkan ada seorang pendeta ini tatkala ditanya oleh jamaatnya, ya, yang jemaatnya itu meragukan kitab kok ini menerangkan ini, di kitab lain, di ayat lain, di bab lain menerangkan yang bertentangan, bagaimana sih itu Pak Pendeta, kok saya sampai seperti ini kitab suci apa yang seperti ini? Ya memang, ya, kitab ini diterjemahkan oleh orang-orang yang datang latar belakangnya bermacam-macam, tingkat kecerdasannya yang tidak sama. Oleh karena itu terjadi perbedaan. Kalau kamu ingin tahu kita yang sebaik-baiknya murni 100% itu dari Tuhan, dari Allah gitu, dari Allah, itu hanya di Islam. Kamu lihat di Islam, itu pendeta yang biar gitu tuh. Dia tahu bahwa itu benar, ya, maka disebutkan di sini dia mengerti kebenaran itu, tapi dia menolak kebenaran. Layak tumunal haqqa, sungguh mereka menyembunyikan kebenaran itu, wahum ya'lamun, padahal mereka itu mengetahui. Anak celakanya. Maka besok celakalah, ya. Ini maka kalau kita sholat itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Yaitu jalannya yang telah engkau beri nikmat mereka itu. Ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai. Ya, orang Yahudi itu yang dimurkai. Wal dhalin, dan bukan orang yang sesat. Siapa yang sesat? Orang Nasrani sesat, ngawur. Ya, masa Nabi Isa diangkat jadi Tuhan, otaknya sudah tidak bisa menerima, dipaksakan menerima. Ya, karena apa? Karena memang mereka memaksakan diri. Cobalah memakai logika yang benar, yang lurus, hati nurani yang jernih, pasti, ya, mereka akan dibukakan oleh Allah, ya, dengan petunjuk yang benar. Saya tidak mengundang orang-orangnya sendiri itu, ya, kenapa kok nggak menggunakan afala ta'qilun, afala tatadakkarun, afala tadabbarun, ya, itu semua disebutkan kita sebagai umat Islam ini. Baiklah, ya, ini apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan tentang organisasi tauhid ini. Karena tauhid itu penting sekali.
Jadi Rasulullah itu diutus di muka bumi itu untuk menjelaskan tentang siapa Tuhan itu, bagaimana mengerjakan ibadah kepada Tuhan yang sah itu, ya, maka perlu tuntunan contoh yang benar, yang cerdas, ya, tabligh amanah fatonah, ya itu kan itu diperlukan orang-orang yang khusus seperti itu. Nah, kita lanjut kepada keutamaan tauhid dulu. Itu belum ya Pak Tomo ya, keutamaan tauhid itu. Kemarin itu sampai keutamaan tauhid Ustaz. Ya, masuknya ke sana ya sekarang ya. Iya, sekarang. Ya. Cuma Ustaz langsung ke B. Yang keutamaan tauhid masih belum. Ya, monggo Pak Tomo dibaca dulu. Ya Ustaz. Bismillah. Keutamaan tauhid. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedoliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bagaimana? Luar biasanya Allah janji kepada siapapun di antara kita, ya. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman dulu, ya. Walam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan, mengkotori, menodai imanahum, iman mereka bizulmin, dengan kesirikan. Iman yang murni, tidak ada siriknya, tidak ada kepercayaan kepada dukun, tukang ramal, orang pintar, ya, segala macam. Keimanannya hanya kepada Allah. Maka dari tatkala diterangkan ini datang dari Allah langsung. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tatkala disebut tentang Allah, gemetarlah hatinya. Jadi alladzina amanu walam yalbisu iman bidzulmin ulaika lahumul amnu, mereka itu termasuk orang-orang yang dijamin keamanannya. Aman tatkala ruhnya dicabut oleh malaikat maut, ya, malaikat Israil, malaikat maut. Aman tatkala masuk ke dalam liang lahat, didatangi malaikat Munkar dan Nakir, ya. Kemudian aman tatkala dibangkitkan dari dalam kubur, dari kiamat tatkala ditiup sangkakala, kemudian dibawa ke padang mahsyar. Aman tatkala dihisab, ya, hisaban yasiro, dihisab dengan hisab yang mudah, ya. Aman tatkala disuruh melintas di atas sirat yang tidak akan tergelincir ke dalam sirat. Itulah orang yang bertauhid, ya. Maka dari itu dakwah Nabi semua itu tauhid dulu kan. Kita hidup dengan tauhid, mati dengan tauhid. Hidup dengan memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, ya, mati dengan membawa kalimat la ilaha illallah ini, ya. Maka ini laumul amnu wa hum muhtadun, dan dia mendapat petunjuk. Jadi kalau orang bertauhid dibimbing sama Allah Ta'ala, jadi tidak akan tersesat jalannya. Karena yang membimbing langsung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya di sini para sahabat itu keberatan dengan kalimat apa? Bidzulmin, ya. Dengan kedoliman. Kedoliman itu orang yang tidak pernah berbuat aniaya kepada orang lain, orang yang menempatkan sesuatu perkara tidak pada tempatnya, itu namanya dolim. Maka dengan seperti siapa yang di dunia ini tidak pernah dolim, ya Rasulullah, tentu kita semua ini para sahabat pernah dolim. Maka dijelaskan, maka teruskan. Ya, Ustaz. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, ketika ayat ini turun, banyak umat Islam yang merasa sedih dan berat. Mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak berlaku dolim terhadap dirinya sendiri? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang dimaksud bukan kedoliman itu, tetapi syirik. Apakah kalian belum mendengar nasihat Luqman kepada putranya? Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik benar-benar suatu kedoliman yang besar. Luqman 13. Ini penjelasan Nabi. Karena para sahabat itu Al-Quran dia nggak ngerti kalau tidak dijelaskan oleh Nabi. Ya siapa yang tidak pernah mendolimi diri sendiri? Orang yang meninggalkan sholat, lupa meninggalkan ini, orang yang nggak membayar zakat. Kalau diamanati, mereka itu tidak mau, dolim semua lah. Kalau ini kita kan nggak ada yang selamat. Maka Rasulullah mengingatkan, bukankah kamu pernah mendengar kata-kata Luqman di dalam surat Luqman ayat 13 itu? Ya bunaya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sampai kamu syirik kepada Allah.
Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi dolim yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah. Jadi kita tidak boleh iman kita kecampuran syirik kepada Allah. Terus Pak, ayat ini. Ayat ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengesahkan Allah, yang tidak mencampur adukan antara keimanan dengan syirik, serta menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Sungguh mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari siksaan Allah di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk di dunia. Ya, jadi kadang-kadang saya dengarkan debatnya orang-orang itu, orang Nasrani dan orang Islam itu, apa Nabi Muhammad itu, ya, belum ada jaminan keselamatan meskipun ini. Lain dengan ya ini Tuhan Yesus ini, mereka siapa yang mengatakan aku akan selamat hidup kekal di dalam surga, ya katanya seperti itu, ya. Kalau Muhammad nggak ada yang tidak menjamin apa-apa. Padahal Rasulullah itu mereka nggak tahu siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, punya iman meskipun sebiji sawi, besok dicari dimasukkan surga semuanya. Kalau orang kafir tidak ada yang dimasukkan surga semua. Semuanya masuk surga imannya, meskipun sedikit gak pernah berbuat baik, ya barangkali pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tatkala nikah saja, ya. Allah Ta'ala ini maha pengasih dan maha penyayang. Itulah keutamaan tauhid. Tapi ya jangan mengandalkan kemurahan Allah nanti akhir-akhir masuk surga, jangan. Kalau bisa nggak usah lewat neraka, langsung masuk surga. Karena ada orang-orang yang bertauhid kepada Allah itu masuk surga tanpa lewat api neraka. Oleh karena itu B, monggo Pak, tauhid mengantar. B. Tauhid adalah pengantar kebahagiaan dan pelebur dosa. Dalam kitab Dalil Al-Muslim Al-I'tiqad wa At-Tahrir karya Syekh Abdullah Haddad dijelaskan, seseorang dengan kemanusiaan dan ketidaksamahunannya kemungkinan terpeleset atau terjerumus dalam maksiat kepada Allah. Ketidakmaksumannya ya Pak. Iya, kemaksumannya. Jadi ada footnote-nya, maksum adalah maksudnya terlepas dari dosa. Ya. Terus Pak? Jika dia seorang ahli tauhid yang murni dari noda-noda syirik, maka tauhidnya kepada Allah, keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah menjadi faktor utama bagi kebahagiaannya dan menjadi penyebab bagi penghapusan dosa-dosa dan kesalahannya, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun adalah benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Ya, perhatikan mudahnya itu. Man syahidah, barang siapa bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Atau la ilaha illallah, bukan Tuhan selain Allah, ya, bukan Tuhan selain Allah itu. La ilaha illallah, ya, tidak ada yang diibadahi yang benar kecuali Allah, ya. Wahdahu, yang esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya, ya, bukan diangkat sebagai Tuhan atau anak Tuhan, bukan, ya. Wa anna, dan sesungguhnya Isa Abdullah wa rasuluh, ya, sesungguhnya Nabi Isa itu juga hamba dan utusannya, bukan anaknya Allah. Wa kalimatu, ya, wa kalimatuhu, dan kalimatnya alqahu, yang dimasukkan, ya, diletakkan ila Maryam, kepada Maryam, yaitu rohnya Nabi Isa itu, ya. Wa ruhu minhu, dan rohnya berasal darinya, dari Allah itu. Memang
Nabi Isa alaihissalam itu tatkala mengandung di perut seorang wanita yang suci yaitu Maryam, itu kehendak Allah, ya, itu takdir dari Allah. Wal jannatul haq, dan mengakui bahwa benar surga pasti ada. Nanti orang yang beramal baik akan dimasukkan surga. Wan naru hakun, ya, demikian juga neraka ada, ya, pasti benarnya. Dan orang yang jahat itulah yang akan dimasukkan dalam neraka. Adkhalahul jannata, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ala makana minal amal, bagaimanapun amalnya, ya, apapun amalnya sudah, mungkin dosa, mungkin ini, ya. Maka dari itu besok tatkala penghisapan ada seseorang yang mempunyai dosa yang banyak atau amal buruk yang banyak, kemudian ditanya oleh Allah, mana amalmu? Tidak ada lagi. Tidak ada, ya Allah, dan dia sudah berputus asa, ya. Mana sini dirimbang, mana ada lagi? Hanya satu, ya Allah, itu satu kalimat la ilaha illallah kok belum dimasukkan. Tiba-tiba satu kalimat la ilaha illallah yang dimasukkan anak timbangan sebelahnya langsung, ya, maka menjadi berat sekali, dan akhirnya amal kebaikannya itulah yang menjadi berat amal timbangannya, dan dia akhirnya masuk ke dalam surga. Maka dari itu jangan remehkan kalimat la ilaha illallah, ya, tetapi bacalah dengan yang benar. Jangan la ilaha illallah, jangan. La ilaha illallah, la-nya panjang, jangan la-nya pendek. Terus Pak, maksudnya? Maksudnya, segenap persaksian yang dilakukan oleh seorang muslim, sebagaimana tercantum dalam hadis yang di atas, mewajibkan dirinya untuk masuk surga, tempat segala kenikmatan, sekalipun dalam sebagian awal perbuatannya terdapat dosa dan kemaksiatan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis qudsi bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai anak Adam atau manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula." Ya, ya, itulah janjinya Allah. Langsung lanjutkan, terusnya atur. Maknanya, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa dan kemaksiatan yang banyaknya hampir sepenuh bumi, tetapi engkau meninggal dalam keadaan bertauhid, niscaya aku ampuni segala dosa-dosamu itu. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, niscaya ia masuk surga. Dan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, niscaya ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Terus hadis di atas menegaskan tentang keutamaan tauhid. Tauhid merupakan faktor terpenting bagi sebagian orang atau seorang hamba. Tauhid juga merupakan sarana yang paling agung untuk melebur dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, kalau kita sudah mengerti seperti ini, kenapa kita itu meremehkan saja, ya, tentang tauhid? Maka itu diulang-ulang, sehingga kita betul-betul mati dalam bertauhid kepada Allah Ta'ala. Berla ilaha illallah dengan la ilaha illallah yang benar. Jangan sampai la ilaha illallah dengan salah. Saya pikir sampai di situ Pak Tomo, tolong ditandai untuk kita lanjutkan, karena pentingnya masalah-masalah ini kita harus ulang-ulangi, tidak ada masalah. Karena memang agama itu ya harus diterangkan berulang kali. Oke, monggo Pak Alwi. Matur nuwun.